Rumah besar itu berdiri angkuh di ujung jalan desa, dikelilingi pagar besi hitam setinggi 2 meter yang selalu terkunci rapat. Tak ada yang berani mendekat, bahkan tukang pos pun hanya meletakkan surat di celah pagar lalu cepat-cepat pergi. Rumah itu terlalu sepi untuk ukuran bangunan semegah itu, terlalu dingin untuk tempat tinggal manusia, dan terlalu sering berganti istri untuk seorang lelaki setua Pak Karman. Dulu, ia hanyalah tukang parkir di pasar. Hidupnya sederhana bersama istrinya, Ning, yang pendiam tapi setia. Mereka tak punya anak, tak punya tanah. Tapi setelah Ning meninggal secara mendadak dalam tidur, hidup Pak Karman berubah drastis. Dalam waktu singkat, ia memiliki mobil, rumah, dan bisnis-bisnis yang tak jelas wujudnya. Orang-orang hanya bisa berbisik, menebak-nebak dari mana datangnya kekayaan itu. Apa yang tak mereka tahu, sejak kepergian Ning, di dalam rumah itu tinggal sosok mungil tak bermata putih, seekor tuyul jantan, bukan seperti tuyul biasa yang menyukai koin dan uang lembaran. Tuyul ini berbeda. Ia lahir dari perjanjian kuno, tumbuh dari rahim wanita pertama yang dikorbankan Pak Karman, istrinya sendiri. Tuyul itu tidak makan, tidak minum, tidak bermain seperti anak-anak. Ia hanya menyusu. Tapi bukan dari botol, bukan dari hewan. Tuyul itu hanya bisa hidup dengan menyusu langsung dari dada wanita hidup. Dan jika susu habis, maka tubuh wanita itu akan menjadi tumbal selanjutnya. Selama hampir 2 dekade, Pak Karman telah menikahi 5 perempuan. Tua ataupun muda, asal sehat dan tidak banyak bertanya. Semua mereka datang karena tertarik oleh kekayaan dan janji kehidupan enak. Tapi tak satu pun pulang dalam keadaan hidup. Yang pertama adalah Pak Ijah, seorang janda berusia 50 tahun yang dulu menjajakan gorengan di pinggir jalan. Ia dinikahi hanya seminggu setelah Ning dimakamkan. Rumah itu mendadak ramai oleh suara langkah kaki perempuan tua yang murah senyum. Tapi dalam hitungan bulan, tubuh Pak Ijah mulai mengering. Ia sering mengeluh nyeri di bagian dada, dan kulitnya mengelupas meski sudah mandi susu dan makan bergizi. Setahun setelah dinikahi, Pak Ijah ditemukan meninggal di ruang tamu, dalam posisi terduduk, dengan kedua matanya terbuka dan mulutnya sedikit menyeringai. Dada bagian kanannya terlihat memar, dan bajunya basah oleh cairan tak dikenal. Tak ada yang tahu apa yang menyentuh tubuh renta itu malam sebelumnya. Tak lama setelah itu, datanglah Fitri, usia 40 tahun, pemilik salon kecantikan dari luar kota. Ia diboyong masuk rumah itu dengan mobil mewah dan perhiasan yang cukup membuat tetangga iri. Wajah Fitri yang tadinya bersinar perlahan menghitam. Bibirnya pecah-pecah, dan suara tawanya lenyap. Setiap malam, lampu kamar utama mati lebih cepat, dan suara gemerta aneh mulai terdengar dari dinding rumah. Fitri pun mati dalam kondisi yang tak kalah aneh. Tubuhnya ditemukan di kamar mandi, telanjang, dengan luka di dada kanan dan matanya yang melotot ke arah langit-langit. Perempuan ketiga adalah Sylvie, usia 32 tahun. Seorang janda muda yang sempat bekerja sebagai kasir swalayan. Sylvie adalah yang paling cantik dari semua. Kulitnya bersih, tubuhnya ramping, dan senyumnya menawan. Namun hanya 2 bulan setelah tinggal di rumah itu, ia berubah drastis. Kulitnya kusam, matanya cekung, dan ia menjadi mudah lupa. Satu kali ia ditemukan berdiri di depan cermin sambil tertawa kecil, entah apa yang ia lihat. Setahun setelah pernikahan, Sylvie menghilang. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas di gudang belakang, dengan 2 bekas isapan di dadanya dan perutnya yang kempis seperti dikempiskan dari dalam. Setelah Sylvie, datanglah Novi, usia 25 tahun. Gadis ceria dari desa tetangga. Ia dikenal polos dan mudah percaya. Ketika dijanjikan hidup mewah oleh Pak Karman, ia langsung luluh. Tapi tubuh muda dan sehat pun tak bisa melawan kekuatan tuyul yang semakin rakus. Novi bahkan sempat mencoba melarikan diri ke rumah ibunya, tapi tubuhnya ditemukan tergeletak di teras rumah Pak Karman keesokan harinya, dengan wajah pucat dan kaki penuh luka seperti habis diseret. Dan terakhir adalah Sinta, usia 20 tahun. Ia masih kuliah ketika dikenalkan oleh maklar kawin kepada Pak Karman. Uang membuatnya lupa usia Pak Karman yang terpaut jauh.
Ia tinggal di kamar bersebelahan dengan kamar kecil tempat tuyul itu disimpan. Setiap malam, tuyul akan merangkak ke kamarnya, naik ranjang, dan menyusu seperti bayi yang lapar. Tapi tuyul itu tidak seperti bayi biasa. Ia akan mencakar jika tak puas, menggigit jika lapar, dan menggeliat seperti lintah raksasa di atas tubuh Sinta yang semakin lemah. Dalam 8 bulan, Sinta meninggal dunia. Tubuhnya penuh luka cakar halus, dan matanya terbuka seperti sedang melihat makhluk paling menjijikkan dalam hidupnya. 5 perempuan telah dikorbankan. 5 dada telah dikeringkan. 5 tubuh telah ditinggalkan tanpa nyawa. Namun tuyul itu tak juga kenyang. Semakin sering ia menyusu, semakin besar tubuhnya. Kini ia sudah seperti anak kecil berumur 10 tahun, tapi masih menyusu seperti bayi. Tubuhnya kurus tapi kekar, matanya membesar dan tak pernah berkedip. Ia tidak bisa diajak bicara, tapi ia tahu kapan waktunya diberi makan. Dan setiap kali Pak Karman telat memberinya perempuan baru, tuyul itu akan mengamuk. Memecahkan kaca. Menyeret bangkai burung masuk rumah. Mengendus tubuh Pak Karman sendiri. Kini tuyul itu mulai lapar lagi. Dan Pak Karman harus mencari perempuan keenam. Seseorang yang sehat, berdada penuh, dan tak banyak tanya. Seseorang yang bersedia tinggal dalam rumah besar itu, tidur dalam kamar remang, dan menyusui makhluk yang tak boleh ia lihat dengan jelas. Tapi waktu sudah semakin mepet. Pak Karman semakin tua. Tuyul itu semakin buas. Dan para tetangga mulai curiga. Jika perempuan keenam gagal bertahan, mungkinkah Pak Karman sendiri akan menjadi sumber terakhir yang dihisap hingga kering? Dan jika begitu, siapa yang akan menghentikan tuyul itu? Pertanyaan itu seakan membayang di benak Pak Karman setiap malam, tapi tak pernah benar-benar ia hadapi. Ia tahu betul bahwa yang tumbuh di dalam rumahnya bukan sekadar makhluk pemanggil uang. Ia adalah kelanjutan dari dosa paling besar yang pernah ia lakukan, saat pertama kali menggadaikan rahim istri sendiri untuk membuka jalan bagi kehidupan baru yang tak semestinya ada di dunia manusia. Semua bermula lebih dari 20 tahun lalu, saat warung kecil milik Pak Karman Daning bangkrut karena kalah saing dengan minimarket baru yang dibuka di ujung jalan. Kehidupan yang sederhana berubah jadi perjuangan bertahan hidup. Mereka menjual barang satu persatu, sampai akhirnya hanya tinggal ranjang tua, kipas angin, dan tubuh Ning yang rapuh karena batuk berdarah. Di tengah keputusasaan itulah, Pak Karman bertemu seseorang. Ia datang malam-malam ke warung yang sudah lama tutup, mengenakan jubah lusuh dengan jenggot kelabu. Lelaki tua itu tidak banyak bicara. Ia hanya meletakkan sebuah gulungan kertas di meja dan berkata, "Kalau kau ingin kaya, bukan ini yang harus kau jual," sambil menunjuk dompet Pak Karman. Tapi ini, dan ia menunjuk ke arah kamar, tempat Ning tidur beralaskan tikar. Pak Karman terdiam. Gulungan itu dibuka setelah lelaki tua itu menghilang di tikungan. Isinya bukan sembarang mantra, melainkan tata cara pemanggilan tuyul susu, jenis makhluk pengisap kehidupan yang tidak bisa diberi makan dengan uang, tapi justru menghasilkan uang dari kekuatan biologis manusia. Tuyul ini akan lahir jika seseorang menyerahkan rahim wanita hidup, menyemayamkannya di bawah tanah bersama telur kodok, rambut, dan darah haid pertama yang dikeringkan. Pak Karman membaca dengan hati berdebar. Mantra-mantra itu berbahasa campuran Jawa kuno dan Sanskerta. Di akhir halaman, tertulis jelas. Jika ingin kaya sampai matimu, korbankan yang paling dekat denganmu. Jadikan tubuhnya pintu. Dan biarkan pengisap hidupmu lahir darinya. Malam itu, Ning sedang tidur dalam keadaan demam tinggi. Pak Karman berdiri lama di ambang pintu, menatap wajah istrinya yang pucat. Rasa sayang dan putus asa bertabrakan di dadanya. Lalu, seperti dikendalikan tangan tak terlihat, ia mengambil sebilah pisau kecil dari dapur dan memulai ritual pemisahan. Rahim Ning tidak diambil secara harfiah. Tapi saat ia membaca mantra sambil menyayat jari dan meneteskannya di bawah ranjang, Pak Karman merasa seluruh rumah bergetar. Bau amis menyebar. Lampu berkedip. Dan di lantai kamar, muncul retakan kecil tempat ia menanam sesajen, boneka kain, darah segar, dan potongan kuku Ning yang diambil saat ia tidur. 2 malam setelah ritual itu,
Ning meninggal. Ia ditemukan dalam posisi membungkuk, wajah menghitam, dan tubuh seperti mengkerut ke arah perutnya sendiri. Dokter bilang itu gagal jantung. Tapi Pak Karman tahu lebih dari siapapun, rahimnya telah dijadikan jalan lahir. Seminggu kemudian, tuyul itu muncul. Awalnya seperti suara tangis bayi dari bawah ranjang. Lalu muncul kepala kecil, botak, tanpa pusar. Matanya hitam seperti lumpur. Ia menangis lirih, tapi bukan seperti bayi kelaparan, melainkan seperti sesuatu yang haus akan kehidupan. Pak Karman bingung bagaimana cara merawatnya. Ia mencoba memberikan susu botol, bubur, bahkan madu. Tapi makhluk itu hanya menggeliat, menangis, dan memukul-mukul lantai. Sampai akhirnya, saat ia tak sengaja menyentuhkan jari ke mulut tuyul itu, makhluk itu langsung mengisapnya dengan kuat, dan Pak Karman merasakan sensasi seperti darahnya ditarik keluar. Ia tergeletak lemas. Dari situlah ia sadar, tuyul ini butuh menyusu dari manusia, bukan sembarang makanan. Dan disinilah dosa besar itu dimulai. Perempuan pertama yang ia pilih sebagai ibu susu adalah Pak Ijah, karena ia tua, miskin, dan tidak akan banyak bertanya. Ia menyuruh Pak Ijah tidur di kamar khusus di sebelah kamar tuyul. Setiap malam, tuyul itu merangkak ke kamar dan memeluk tubuh Pak Ijah yang sedang tidur. Tidak butuh waktu lama hingga tubuh perempuan itu mulai melemah. Tapi hasilnya luar biasa. Sejak malam pertama tuyul menyusu, keesokan harinya uang datang entah dari mana. Ada yang menabrakkan motor lalu membayar ganti rugi padahal tak terjadi apa-apa. Ada orang salah transfer ratusan juta ke rekeningnya. Dan ada koper uang tunai yang dikirim ke rumah oleh investor misterius yang tak pernah bisa dihubungi lagi. Dari situlah semuanya dimulai. Tuyul itu menyusu setiap malam, dan setiap pagi, uang datang. Tapi juga setiap bulan, tubuh ibu susu mulai mengering. Pak Ijah hanya bertahan setahun. Setelah itu, satu persatu wanita datang dan mati di rumah yang sama. Pak Karman mencoba memberi makanan terbaik, vitamin, bahkan susu formula. Tapi itu semua tidak cukup. Tuyul hanya mau satu hal, susu manusia hidup yang segar. Dan semakin besar tubuh tuyul itu, semakin besar pula kebutuhannya. Awalnya menyusu 1 kali setiap malam. Kini, bisa 3-5 kali. Dan selalu dari kedua sisi. Pak Karman mulai ketakutan. Ia mencoba berhenti mencari perempuan baru setelah Silvi mati. Tapi tuyul itu mengamuk. Ia menggigit kaki Pak Karman hingga berdarah, memecahkan kaca jendela, dan menyusup ke mimpi-mimpi tuannya sendiri. Dalam mimpi, Pak Karman melihat tubuh-tubuh wanita berbaring berjajar, masing-masing dengan lubang di dadanya. Tuyul duduk di tengah mereka, menyusu dari mayat-mayat itu tanpa henti. Pak Karman terbangun dengan keringat dingin dan mimisan. Dan keesokan paginya, uang tidak datang. Sejak saat itu, ia tahu, tidak bisa berhenti. Harus selalu ada perempuan baru. Harus selalu ada dada yang siap dikosongkan. Karena jika tidak, tuyul itu akan menyusui dari sumber yang tersisa, dirinya sendiri. Dan kini, setelah 5 perempuan mati, tuyulnya semakin lapar. Ia tidak hanya haus, tapi marah. Ia mulai keluar kamar tanpa diperintah. Merangkak di lorong rumah. Menempel di kaca. Dan Pak Karman tahu, waktunya tidak banyak lagi. Perempuan ke-6 harus ditemukan. Atau tuyul itu akan meminum dari darahnya sendiri, sampai tak ada lagi yang tersisa. Sejak malam itu, rumah besar di ujung desa tak lagi seperti sebelumnya. Bukan hanya karena tuyul semakin sering berkeliaran, tapi karena aura kematian mulai tinggal menetap di dalam dindingnya. Bau amis menyusup ke setiap sudut, meski sudah disemprotkan pewangi berkali-kali. Langit-langit kamar berbunyi seperti kayu retak. Dan suara isakan kecil terdengar pelan-pelan dari balik lantai. Bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang lebih purba, lebih haus, lebih dingin. Pak Karman sudah terlalu lama hidup dalam rumah yang sekarat. Tiap kamar menyimpan bayang-bayang perempuan yang pernah mati di sana.
Pak Ijah di kursi tua dekat dapur. Fitri di kamar mandi. Silvi di gudang belakang. Novi di teras. Dan Sinta. Sinta di kamar paling ujung, dengan ranjang yang masih menyimpan bekas cakar halus di spray putih. Ranjang itu belum diganti. Bahkan noda kering di bantalnya belum dibersihkan. Seolah Pak Karman membiarkan kematian itu tetap tinggal, sebagai pengingat, atau mungkin sebagai umpan, agar tuyul tidak menghisap dirinya lebih cepat. Tuyul itu kini tak hanya keluar malam hari. Ia mulai muncul menjelang sore, merayap dari balik dinding, berjalan dengan gerakan patah-patah seperti boneka rusak. Tubuhnya makin besar, kulitnya makin pucat, dan mata itu membesar seperti mata ikan mati. Tidak ada emosi di dalamnya, hanya rasa lapar yang terus tumbuh. Kadang tuyul itu hanya berdiri di ujung lorong, menatap Pak Karman yang sedang makan di ruang tengah. Kadang ia merangkak ke kamar tidur, lalu diam di sudut sambil menghisap ibu jarinya sendiri, menunggu. Menunggu dada baru. Menunggu susu segar. Menunggu wanita yang bisa diperas sampai kering, lalu dibuang seperti cangkang kosong. Pak Karman mencoba mencari perempuan keenam dengan buru-buru. Ia menghubungi makelar perjodohan, menawarkan mahar besar untuk janda muda, gadis kampung, atau siapapun yang mau tinggal bersamanya tanpa banyak syarat. Tapi rupanya bisik-bisik tentang rumah itu sudah menyebar. Orang-orang mulai membicarakan kematian beruntun. Mereka tak berani terang-terangan menuduh, tapi tak ada perempuan yang mau masuk ke rumah itu lagi. Bahkan tukang masak yang biasa datang pun berhenti tanpa alasan. Rumah itu mulai ditinggalkan orang hidup. Namun tidak ditinggalkan oleh mereka yang telah mati. Setiap malam, suara-suara mulai bermunculan. Bukan hanya tangisan tuyul, tapi juga napas berat dari arah kamar kosong. Lantai kayu bergemertak seolah ada yang berjalan pelan, menyeret kaki. Kadang terdengar bunyi ketukan lembut di dinding. Lalu berbalas ketukan lain dari sisi berlawanan. Suara perempuan menangis samar terdengar dari ventilasi. Pak Karman terbangun tengah malam dengan dada sesak, seolah ada tubuh yang menindihnya. Ia tahu, ini bukan hanya teror dari tuyul, tapi juga ratapan dari para perempuan yang ia korbankan. Mereka belum pergi. Mereka belum selesai. Suatu malam, Pak Karman bermimpi berjalan di lorong rumahnya sendiri. Tapi lorong itu tidak berujung, hanya terus memanjang. Lampu temaram. Suara erangan menggema. Di setiap sisi lorong, ada pintu-pintu tua yang terbuka perlahan, memperlihatkan sosok-sosok wanita yang ia kenal. Pak Ijah duduk dengan tubuh penuh luka di dada. Fitri memegang payudara yang bocor dan berdarah. Silvi memanggil namanya dengan suara kering. Novi merangkak sambil menangis. Dan Sinta. Sinta berdiri paling belakang, menunjuk ke arahnya, lalu mulutnya bergerak tanpa suara. Kau selanjutnya. Pak Karman terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membanjiri bantal. Keesokan harinya, kaca jendela dapur pecah sendiri, tanpa angin, tanpa alasan. Dan dari pecahan kaca itu, Pak Karman melihat pantulan wajah dirinya sendiri tapi di balik bahunya, berdiri tuyulnya, menatap, membuka mulutnya yang dipenuhi gigi kecil seperti jarum, dan mengeluarkan suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Suara seperti air mendidih, bercampur dengan isakan bayi dan bisikan arwah. Tuyul itu kini sudah tidak sabar. Ia tidak hanya lapar. Ia mulai memberontak. Setiap malam, tuyul keluar dari kamarnya tanpa izin. Ia berjalan mengelilingi rumah, menempelkan telinga ke lantai, ke tembok, seolah mencari suara dada berdetak. Tapi tidak ada lagi. Semua telah dikuras. Tak ada tubuh wanita yang bisa ia hisap lagi. Dan kini, ia mulai mendekati kamar Pak Karman. Pak Karman mencoba bertahan. Ia mengurung diri di kamar. Menutup pintu rapat. Membakar dupa. Menyalakan bacaan ayat-ayat dari tape tua. Tapi tidak ada yang mempan. Tuyul itu hanya berdiri di luar pintu, menempelkan wajahnya di celah bawah, dan menghirup bau tubuh Pak Karman seperti binatang mencium aroma darah segar. Suatu malam,
Ketika Pak Karman sedang tidur, ia terbangun karena merasakan sesuatu menekan dadanya. Perlahan ia membuka mata, dan tuyul itu sudah berada di atas tubuhnya. Mulutnya menganga. Tangannya mencengkeram sisi tubuh Pak Karman. Nafasnya panas dan berlendir. Ia mendekatkan mulut ke dada kiri Pak Karman, dan mencoba menyusu. Pak Karman menjerit. Ia menghempaskan tubuh tuyul itu, melemparnya ke lantai. Tuyul menjerit marah. Ia memanjat dinding, lalu menempel di langit-langit seperti cicak, menatap Pak Karman dari atas. Matanya menyala samar dalam gelap. Pagi harinya, Pak Karman memanggil seseorang. Seorang perempuan. Rani, 27 tahun. Janda muda dari pasar. Ia menawarkan uang tunai 10 juta sebagai uang kenalan. Rani, yang hidup pas-pasan bersama anak kecilnya, akhirnya menerima. Ia datang membawa koper kecil dan disambut Pak Karman dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Namun saat Rani melewati ambang pintu rumah, seisi bangunan itu seperti mengembuskan napas lega. Udara mendadak terasa lebih hangat. Tuyul yang sebelumnya bersembunyi di plafon, kini turun perlahan. Ia tahu sumber baru sudah datang. Tapi ada yang berbeda. Rani bukan perempuan sembarangan. Ia bukan hanya seorang janda. Ibunya dahulu seorang dukun perempuan yang ditakuti di kampung. Dan sebelum meninggal, sang ibu meninggalkan kalung berisi akar bajang yang katanya bisa menolak makhluk pengisap dan roh lelembut. Rani selalu mengenakan kalung itu, bahkan saat tidur. Dan malam pertama di rumah itu, tuyul pun mulai mencoba mendekat. Ia merangkak masuk ke kamar Rani, menaiki ranjang, lalu menyentuhkan lidahnya ke dada perempuan itu. Namun sesaat kemudian, tuyul menjerit keras. Tubuhnya terbakar di bagian leher, seperti terkena logam panas. Ia terpelanting dan menabrak lemari. Rani terbangun dan melihat makhluk itu sekejap. Mata besar, kepala botak, dan gigi-gigi kecil meneteskan lendir. Pak Karman yang mendengar jeritan itu berlari ke kamar, tapi tuyul sudah kabur ke kolong lantai, merintih dan menggelepar. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, ada perempuan yang tidak bisa dihisap. Dan tuyul itu kini terluka. Dan marah. Dan lapar. Rani duduk terpaku di ranjang, tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Kalung pusaka pemberian ibunya tergantung di lehernya, panas seperti baru dikeluarkan dari api. Ia tak tahu makhluk apa yang barusan menyentuh tubuhnya. Wujudnya seperti anak kecil, tapi ada sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih mengerikan bersembunyi di balik sorot matanya. Pak Karman datang tergopoh-gopoh, pura-pura panik, bertanya apakah Rani baik-baik saja. Rani hanya menjawab singkat, "Saya mimpi buruk." Ia tahu, tak bisa percaya pada lelaki itu. Ada rahasia yang membusuk di dalam rumah besar ini, dan Rani mulai mencium bau bangkai yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Sejak malam itu, tuyul tidak lagi mencoba menyentuh Rani secara langsung. Tapi ia tetap mengintai. Dari balik jendela, dari ventilasi, dari bawah ranjang. Rani mulai melihat bayangannya hampir setiap malam. Kadang ia hanya berdiri di pojok ruangan, menatap, mengerang pelan seperti bayi kehausan. Kadang ia menempel di plafon, berjalan terbalik, meninggalkan jejak kaki kecil kehitaman yang tak bisa dihapus. Rumah itu pun berubah. Dinding mulai mengelupas, cat memudar, bau amis makin tajam meski Rani membersihkan setiap sudut dengan cairan pembersih. Air dari keran dapur kadang berwarna merah muda. Lantai kamar sering dingin seperti baru disiram air es. Rani tidak berani tidur sepenuhnya. Ia hanya memejam sebentar, lalu terbangun karena suara napas berat di dekat telinganya. Dan setiap pagi, Pak Karman selalu menatap Rani dengan campuran harap dan cemas. Ia menawari makanan bergizi, minuman susu hangat, dan bahkan uang tunai tanpa alasan. Rani mulai sadar, ia bukan hanya istri, tapi calon korban berikutnya. Rumah ini bukan tempat tinggal, melainkan kandang bagi sesuatu yang kelaparan, dan Pak Karman adalah pawang yang mulai kehabisan umpan. Pada hari ketujuh, Rani tidak tahan lagi.
Ia mengendap-endap saat Pak Karman tertidur, membuka kamar yang selalu terkunci di ujung lorong. Di dalamnya, bau busuk menyambutnya seperti tamparan. Kamar itu gelap dan lembab, dindingnya penuh coretan tulisan kuno, dan di lantainya ada bekas garis lingkaran dengan simbol-simbol aneh yang sudah mengering. Di pojok ruangan tergantung foto 5 perempuan, semuanya mati dengan tatapan mata yang sama, kosong dan terbuka. Lalu ia melihat sesuatu di tengah kamar. Sebuah ranjang bayi kecil dari besi, usang dan penuh debu. Di atasnya, ada gumpalan daging, membusuk, dengan tali-tali merah yang mengering. Rani nyaris muntah, tapi ia menahan diri. Ia tahu itu sarang tuyul. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari balik pintu. Rani menutup pintu cepat-cepat dan kembali ke kamar, pura-pura tertidur. Tapi malam itu, ia menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena marah. Selama ini, ia telah disiapkan untuk disusui, dikuras, dan dibunuh seperti 5 wanita sebelumnya. Namun Rani bukan seperti mereka. Ia bukan korban. Ia adalah ibu yang melawan. Hari-hari berikutnya, Rani mulai menyusun rencana. Ia menggali ingatan tentang mantra-mantra peninggalan ibunya. Ia membuat garam dicampur serbuk kunyit dan daun kelor, lalu ditaburkan ke setiap sudut kamar. Ia menaruh paku di setiap bingkai jendela dan mencoretkan simbol tolak bala di balik bantal. Ia bahkan mulai membaca doa-doa warisan leluhur tiap tengah malam, walau suaranya gemetar. Tuyul itu tahu, dan mulai bereaksi. Ia mengamuk. Dinding kamar Rani dicakar. Lemari terbalik. Lampu pecah sendiri. Suara tertawa anak-anak terdengar setiap malam. Di cermin, Rani sering melihat bayangan tubuh kecil dengan mata hitam menatapnya dari belakang. Pak Karman makin gelisah. Ia mulai bicara sendiri. Kadang mengomel keras-keras, kadang menangis sambil menatap langit-langit. Ia tahu tuyulnya kesakitan. Tuyul itu menolak diberi perintah, menolak mendekati Rani. Bahkan pada malam ke-14, tuyul keluar rumah, merangkak ke jalan, dan tertabrak motor yang melintas. Pengendara itu langsung koma tanpa sebab, dan tuyul kembali dengan tubuh lecet, tapi masih hidup. Rani semakin mantap. Ia tahu ini saatnya menyelesaikan semuanya. Malam ke-15, ia berdiri di kamar ritual tua itu, mengenakan pakaian serba putih dan kalung pusaka. Ia menggambar lingkaran tolak makhluk halus di lantai dengan garam dan darah ayam. Di tangannya, ia membawa botol kaca berisi minyak kelapa dan bunga kantil, ramuan pengunci roh. Ia menunggu tuyul datang, dan makhluk itu datang dengan lolongan pilu, seperti bayi menangis mencari ibu yang sudah mati. Tubuhnya merayap di lantai, kulitnya berlendir, matanya kosong. Ia mengerang, menggapai, dan berusaha menyentuh Rani. Tapi Rani berdiri tenang dalam lingkaran. Ia mulai membaca mantra pelindung yang diucapkan ibunya dulu saat mengusir arwah gentayangan dari rumah tetangga. Tuyul itu menjerit. Tubuhnya terbakar dari dalam. Uap hitam mengepul dari kulitnya. Ia merangkak, menggeliat, mengerang seperti ular sekarat. Suara lolongannya memenuhi rumah. Pak Karman terbangun, berlari ke kamar ritual dan melihat makhluk kesayangannya mengecil, mengejang, lalu meledak dalam kabut bau anyir dan serpihan lendir hitam. Pak Karman meraung. Ia mencoba menahan Rani, memukulnya, merampas kalung dari lehernya. Tapi tubuhnya sudah lemah. Tangannya gemetar. Dan yang lebih mengerikan lagi, begitu tuyul itu lenyap, rumah itu mulai berguncang. Dinding retak. Lantai menganga. Suara tangisan perempuan menggema dari setiap penjuru. Mereka datang. Arwah Pak Ijah, Fitri, Silvi, Novi, dan Sinta muncul perlahan, dari tembok, dari lantai, dari cermin. Tubuh mereka hancur, matanya melotot, dan dada mereka berlubang. Mereka menatap Pak Karman. Tanpa suara. Tanpa ampun. Rani menyaksikan saat Pak Karman mundur ketakutan, terjatuh, merangkak mundur ke pojok ruangan, hingga tangannya menyentuh sesuatu,
keranjang besi tua tempat tuyul itu dulu tumbuh. Ia menggigil. Lalu arwah-arwah itu mendekat. Dan malam itu, rumah besar di ujung desa kembali sepi. Tapi kali ini, bukan karena tuyul lapar. Melainkan karena sang tuan rumah telah dihisap hingga kering oleh dosa-dosanya sendiri. Dan setelah malam itu, rumah besar di ujung desa benar-benar sunyi. Tak ada suara. Tak ada cahaya. Tak ada gerak. Hanya angin yang menyelinap pelan melalui celah jendela pecah, membawa aroma anyir dan getir dari dalam. Rumah itu seakan mati, namun tetap bernapas pelan dalam bayang-bayang. Mayat Pak Karman ditemukan tergantung di langit-langit kamar ritual, lehernya dililit tali kain putih yang dahulu digunakan untuk menggendong tuyul. Matanya melotot, bibirnya menggantung setengah terbuka, dan tubuhnya kering seperti jerami. Tidak ada tanda luka luar. Tidak ada darah. Tapi dokter yang datang hanya bisa menggeleng, karena tubuhnya kehabisan cairan. Seluruhnya, seolah disedot habis dari dalam, seperti kantung susu yang diperas hingga tetes terakhir. Rani tidak menjelaskan apapun kepada warga. Ia pergi keesokan harinya, membawa satu tas kecil dan kalung warisan ibunya. Tak seorang pun berani menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sejak kematian Pak Karman, tak satupun orang mau mendekati rumah besar itu lagi. Rumah itu dibiarkan membusuk. Tapi rumah itu belum benar-benar mati. Beberapa minggu kemudian, anak-anak kecil yang bermain layang-layang di sawah dekat pagar rumah sering bercerita melihat bayangan kecil berlari di dalam pekarangan. Seorang pemulung mengaku mendengar suara bayi menangis dari balik pagar. Bahkan seorang penjaga malam yang lewat sempat mendengar suara geraman dan langkah kaki mungil yang berlari melintasi teras. Desas-desus itu berkembang. Warga desa mulai meyakini bahwa tuyul itu belum sepenuhnya musnah. Bahwa saat tubuh Pak Karman dihisap hingga kering oleh arwah para tumbal, sesuatu dari tuyul itu ikut masuk ke dalam dirinya. Dan saat Pak Karman menggantung diri, entah karena menyesal atau takut, roh tuyul itu tidak pergi, tapi bersembunyi di balik dinding rumah, di celah lantai, atau mungkin di tubuh bangkai tuannya sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa malam-malam tertentu, rumah itu terdengar menangis. Bukan seperti suara manusia, bukan pula suara tuyul seperti sebelumnya, melainkan gabungan keduanya, ratapan pelan, panjang, seperti suara makhluk yang kehilangan induknya. Seperti bayi lapar yang tidak lagi punya ibu untuk disusui. Dan keanehan tak berhenti di sana. Rumah-rumah warga yang berada di dekat rumah Pak Karman mulai mengalami gangguan. Sapi milik Pak Kusno tiba-tiba mati keesokan harinya setelah melenguh keras semalaman. Anaknya bermimpi didatangi makhluk kecil yang naik ke dadanya dan mengisap putingnya hingga berdarah. Seorang janda tua bernama Buyem mendadak pingsan selama 2 hari dan tubuhnya pucat seperti mayat. Di dada kirinya ditemukan bekas luka bulat kecil, seperti bekas isapan. Warga panik. Ada yang menyarankan membakar rumah itu. Tapi tak ada yang berani masuk. Karena malam sebelum rencana pembakaran, anak dari Pak RW melihat sesuatu di dalam rumah itu. Sesosok kecil duduk di ambang jendela lantai 2. Ia tidak bergerak. Hanya duduk dengan kepala menunduk dan kaki menggantung. Namun matanya bersinar samar dalam gelap, dan dari mulutnya mengalir sesuatu yang bening, mirip air liur, menetes ke lantai seperti tetesan susu basi. Kini orang-orang percaya bahwa tuyul itu masih menyusu. Bukan dari perempuan hidup, tapi dari kenangan akan susu itu sendiri. Dari sisa-sisa energi yang tertinggal di dalam rumah. Dari dinding yang pernah memantulkan jeritan para korban. Dari ranjang-ranjang yang menyimpan tetesan darah kering dan air mata. Tuyul itu kini tak butuh tubuh baru. Ia hanya menyerap residu penderitaan, dan dengan itu, ia tetap hidup. Rumah itu menjadi semacam tempat pemujaan tak kasat mata. Arwah wanita-wanita yang dulu disusui hingga mati masih menetap di sana. Kadang dalam mimpi, kadang dalam pantulan kaca. Seseorang pernah mencoba menjual rumah itu ke makelar dari kota, tapi semua calon pembeli mengurungkan niat setelah 1 malam menumpang tidur di dalamnya. Mereka semua bermimpi sama, berdiri telanjang, dikelilingi 5 wanita tak berdada,
dan seorang anak kecil berlumur lendir merangkak menuju mereka dengan mulut terbuka. Desa akhirnya memutuskan untuk mengosongkan dan mengabaikan rumah itu. Jalan menuju gerbangnya ditutup. Pagar dirantai. Tidak ada upacara pembersihan. Tidak ada dukun dipanggil. Karena mereka tahu, ini bukan perkara roh biasa. Ini adalah kutukan yang tumbuh dari perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan keinginannya sendiri. Pak Karman, dalam kerakusannya, telah menyerahkan istrinya. Ia mengubah rumah menjadi kandang, perempuan menjadi sapi perah, dan kematian menjadi rutinitas. Tuyul itu tidak lahir dari setan, tapi dari dosa yang dipelihara dan dipupuk dengan sadar. Dan sekarang, tuyul itu hidup dalam ingatan. Ia tidak butuh tubuh. Ia hanya butuh rumah. Dan rumah itu masih berdiri. Masih menyusu. Masih menangis. Masih lapar. Beberapa warga meyakini bahwa jika seseorang berani masuk lagi, membawa perempuan muda dengan dada segar dan darah yang hangat, tuyul itu akan muncul lagi. Ia akan menempel, mengisap, dan terus tumbuh. Karena siklus seperti itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya tidur sebentar, menunggu manusia baru datang dengan mimpi cepat kaya dan dada penuh. Dan saat itu tiba, rumah ini akan kembali bernafas, menyambut dengan bisikan lirih. Ibu baru datang, susu baru tiba,